Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Tentunya nikmat yang paling besar yang senantiasa harus kita syukuri adalah nikmat hidayah kepada Islam dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur atas nikmat ini. Dan di antara cara untuk bersyukur atas nikmat hidayah ini adalah dengan kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan syariat Islam dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW yang sudah kita pelajari. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT curahkan atas Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah dan juga para akhwat jamaah umrah insyaallah di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, tadi kita sudah mendengar bersama, ternyata sudah beberapa kali antum mengikuti manasik, dan insyaallah seluruh amalan umrah dari awal sampai akhir sudah disampaikan kepada antum semuanya. Tinggal antum mengulang-ulang apa yang perlu diulang. Mungkin di sana ada doa-doa yang belum dihafal, maka masih ada waktu kurang lebih 1 bulan untuk menutupi kekurangan yang ada. Dan pada kesempatan kali ini mungkin ada beberapa poin yang perlu kita ingatkan. Yang pertama adalah tentang pentingnya kita terus menjaga niat kita. Menjaga niat kita bagaimana supaya niat kita dalam melakukan umrah benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala dan juga negeri akhirat. Karena ini adalah salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita. Termasuk diantaranya adalah ibadah umrah ini, ibadah yang agung, besar pahalanya, dan tidak sedikit uang yang kita keluarkan. Tentunya kita ingin apa yang kita korbankan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kuncinya adalah masalah niat ini. Dan Nabi SAW mengingatkan, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Sesuai dengan apa yang dia niatkan, maka itulah yang dia dapatkan. Kalau niatnya adalah melakukan umrah ini karena ingin mendapatkan pahala yang dijanjikan, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin setelah melakukan umrah dia bisa berubah dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang buruk menjadi baik, maka insya Allah ganjaran yang besar yang Allah SWT sediakan bagi orang-orang yang demikian niatnya. Tapi kalau umrah kita niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena dunia, di antara kenikmatan-kenikmatan dunia seperti misalnya hanya sekedar jalan-jalan saja misalnya, atau niatnya ingin ria atau sum'ah atau supaya lebih dihormati oleh orang lain, maka bagi seseorang apa yang dia niatkan, Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mengetahui dan mengetahui apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Dan niat ini bisa berubah sewaktu-waktu, sehingga tentunya perlu perjuangan yang besar bagi seseorang untuk terus meluruskan niatnya.
Ini yang pertama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas dalam melakukan setiap ibadah. Di antaranya adalah umrah yang insya Allah akan kita lakukan bersama di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, pentingnya terus kita membekali diri kita dengan ilmu, apalagi dalam masalah ibadah, yang ibadah ini bukan dilakukan secara sembarangan, masing-masing melakukan sebuah ibadah sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak. Ibadah ini adalah tauqifiyah, harus dilakukan sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Litakhudhu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil dariku manasik kalian, mengambil dariku, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari yang lain. Sehingga di sini selain kita memperhatikan masalah apa yang ada di dalam hati kita, di dalam batin kita, kita juga harus memperhatikan zahir kita. Bagaimana nanti umrah kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perlu kesungguhan. Jangan kita bermalas-malasan untuk membaca, menghadiri majelis ilmu, atau melihat kembali tata cara umrah yang sesuai dengan sunnah di YouTube misalnya. Karena kita dapatkan sebagian orang, ya dia semangatnya hanya ingin pergi ke Mekah, ke Madinah, tapi ketika ada acara manasik, dia berpaling, menganggap remeh. Ya, manasik umrah tersebut, nanti juga bisa, nanti juga gampang, nanti bisa tanya dan seterusnya. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa sebisa mungkin umrah kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu kesungguhan. Semakin sesuai umrah kita dengan umrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan semakin besar pahala yang kita dapatkan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Di antaranya adalah mengikuti beliau di dalam tata cara ibadah. Dan ini bukan hanya umrah saja, tapi dalam seluruh ibadah kita berusaha untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sholat kita, dalam wudhu kita, dalam ibadah-ibadah yang lain, tidak boleh seseorang membuat cara yang baru. Karena umrah ini adalah ibadah yang bukan harian, tapi dia adalah ibadah yang sekali-kali dilakukan oleh seseorang. Mungkin ada di antara kita yang setahun sekali atau 2 tahun sekali, mungkin saja dia pernah umrah. Tapi karena umrah adalah ibadah yang jarang dilakukan, sehingga mungkin saja di sana ada satu amalan, 2 amalan yang dia lupa. Perlu murajaah, perlu kita mengulang kembali. Sehingga jangan kita menyepelekan, meremehkan acara seperti ini. Kalau antum semakin murajaah, kemudian ada yang ditanyakan, maka dicatat. Ya dicatat, entah itu di HP atau di kertas, sehingga kalau misalnya ada kesempatan untuk bertanya, seperti dalam kesempatan kali ini, maka kita bisa langsung menyampaikan pertanyaan tersebut. Dan jangan malu kita untuk bertanya, entah kita masih muda atau kita sudah tua, kita sudah berapa kali umroh, jangan kita malu untuk bertanya. Kadang di dalam
pertanyaan itu ada manfaat, keberkahan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ya bagi antum mungkin sesuatu yang jelas, tapi bagi orang lain mungkin saja itu ada manfaat yang besar bagi dirinya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yang perlu kita sampaikan di sini bahwa umrah yang kita lakukan, insya Allah dilakukan di bulan suci Ramadan, dan umrah yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini memiliki nilai tersendiri, tidak sama dengan umrah yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Dan pahalanya besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya umrah di bulan Ramadan ini seperti berhaji bersama Rasulullah SAW, menunjukkan tentang pahala yang besar yang Allah sediakan bagi orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan. Dan di sana tentunya akan banyak kaum muslimin yang berdatangan dengan niat yang sama, masing-masing juga ingin mendapatkan pahala, berbondong-bondong mereka memenuhi Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Ditambah lagi dengan ibadah i'tikaf yang disyariatkan di akhir bulan Ramadan, dan masing-masing mereka juga bersungguh-sungguh berniat untuk melakukan i'tikaf di bulan Ramadan, sehingga tentunya sebagaimana yang telah berlalu di Ramadan-Ramadan yang telah lalu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini akan penuh dengan kaum muslimin. Ini yang harus kita siapkan dari sekarang. Jangan kita bayangkan dengan mudahnya, dengan luasanya kita masuk keluar ke Masjidil Haram. Di sana ada kaum muslimin yang lain yang juga memiliki hajat, memiliki kepentingan. Sehingga yang pertama yang harus kita lakukan adalah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kemudahan dalam melakukan setiap ibadah di Mekah. Kemudian yang kedua tentunya kita menyiapkan kesabaran, karena yang namanya beraktivitas bersama orang banyak berbeda tentunya ketika kita dalam keadaan sendiri saja. Banyak hal yang harus kita sabari, entah itu di dalam masjid atau di luar masjid, ketika akan masuk, ketika akan keluar, di kamar kecil, di lift, dan seterusnya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya akan disempurnakan pahala bagi orang-orang yang bersabar dengan tanpa hitungan. Kalau kita bersabar dalam melakukan berbagai tahapan kegiatan di sana, maka insya Allah pahala yang besar yang Allah SWT janjikan bagi orang-orang yang bersabar. Dan an-nasru ma'as sabr, sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa innan nasra ma'as sabr, sungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Jadi dari sekarang sudah kita siapkan, kita melatih diri kita untuk bersabar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kita insyaallah. Selebihnya kami berikan kesempatan bagi jamaah sekalian untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan umrah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Al Ustadz yang telah memberikan faedah ilmu. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya.
Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu calon tetamu Allah untuk bertanya. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, silakan raise hand. Dan silakan Ibu Desi, open mic. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga, juga tim BHS Sina Travel. Amin. Allahumma amin. Mohon izin Ustaz untuk menanyakan perihal bagaimana sebaiknya menghadapi perbedaan pendapat terkait menutup wajah ketika kondisi ihram, karena yang saya ketahui bahwa ada perbedaan pendapat, boleh ditutup dengan kain dan ada yang menyarankan untuk betul-betul dibuka untuk awat yang menggunakan niqab. Begitu Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Fikum barakallah. Untuk wanita, di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tantaqibu al-mar'atu wala talbasu al-qufazain. Seorang wanita tidak memakai niqab. Maksudnya adalah dalam keadaan ihram tidak boleh dia memakai niqab, yaitu memakai cadar atau burku'. Juga tidak diperkenankan yang demikian. Ini adalah termasuk pakaian yang dilarang ketika seorang wanita dalam keadaan ihram. Hadis Nabi SAW jelas, tidak boleh kita memakai niqab, tidak boleh memakai burku'. Baik. Sekarang kalau misalnya kita termasuk wanita yang senantiasa memakai niqab, dan kita berpendapat itu adalah sebuah kewajiban. Bagaimana? Apakah kita melepas niqab kita dan membuka wajah kita, sementara kita berpandangan memakai niqab adalah sebuah kewajiban? Dahulu para sahabat wanita, mereka melepas niqab mereka. Akan tapi ketika mereka melewati laki-laki yang asing, bukan mahram, maka mereka melemparkan kain mereka dari atas. Jadi bukan memakai niqab, tapi melemparkan kain, itu maksudnya menutup wajah mereka dengan kain dari atas, sehingga tertutup wajah mereka, dan mereka tidak memakai niqab. Nah, kita pun juga demikian, bisa ya dengan kain tertentu atau misalnya dengan niqab itu sendiri, tetapi tidak diikat, ya, tapi dijulurkan dari atas untuk menutup wajah kita, tetapi bukan dikenakan sebagai sebuah niqab, hanya kain yang dijulurkan dari atas. Maka ini tidak masalah. Kalau memang kita berpendapat bahwa menutup wajah bagi seorang wanita ini adalah sebuah kewajiban. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Baik, jazakallahu khair kepada Al Ustadz yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan Ibu Desi, dan semoga Ibu Desi bisa memahami dan atas penjelasan dari Ustadz. Kemudian Ustadz ini ada, silakan, ada yang raise hand kembali dari Pak Beni, ya, silakan Pak Beni. Bisa open mic Pak Beni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih video? Ustadz, mau nanya Ustadz, Nah, kalau kita kan safar ya kedudukannya Ustadz ya ketika kita umroh, iya. itu apakah kita juga sholatnya gimana Ustadz? Apakah kan jamak ya kalau safar Ustadz? Apa kita tetap sempurna? Itu pertama Ustadz. Yang kedua, apakah sholat-sholat sunat juga kita kerjakan semuanya Ustadz? Karena kita dalam kondisi safar. Yang ketiga, apakah kita, ini ada pertanyaan yang sebenarnya udah lama saya mau nanya Ustadz. Puasa itu kan kalau safar boleh enggak ya Ustadz? Misalnya kita nggak kuat atau gimana Ustadz? Kira-kira bagaimana Ustadz? Afwan Ustadz pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian nanti akan melakukan umrah dan tinggal di Mekah lebih dari 4 hari. Dan jumhur ulama
Mereka mengatakan bahwasanya apabila seorang singgah di sebuah tempat lebih dari 4 hari, dan 4 hari ini diukur apabila lebih dari 20 kali sholat 5 waktu. Dan kita mengetahui kapan kita pulang. Dan kita pulang sesuai dengan yang ada di tiket, yaitu di bulan Syawal. Sehingga menurut mayoritas ulama, kedudukan kita saat itu adalah seperti seorang mukim. Mukim bukan sebagai seorang musafir. Naam, di perjalanan kita musafir. Tapi ketika kita sampai Mekah dan kita niatnya memang tinggal di sana sampai Syawal atau di akhir bulan Ramadan lebih dari 4 hari, maka kita adalah seperti mukim. Kalau kita seperti mukim, maka kita tidak mengqashar sholat. Meskipun kita misalnya sholat sendirian karena ketinggalan, maka kita tetap menyempurnakan sholat. Ya kita seperti mukim. Bagaimana sholat sunnahnya? Ya kita kerjakan sholat sunnahnya. Sebagaimana kalau kita dalam keadaan mukim, sholat rawatibnya kita kerjakan. Sholat tarawih kita bersama imam. Nah, kemudian orang yang dalam keadaan safar, sahih, maka dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Allah SWT mengatakan, "Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar." Dan barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia dalam keadaan safar, maka dia mengganti pada hari yang lain. Mengganti pada hari yang lain berarti boleh dia berbuka puasa ketika dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar. Dan para ulama menjelaskan, kalau misalnya safar kita ini adalah safar yang tidak melelahkan dan kita, dan tentunya ini berbeda-beda kondisinya antara jamaah, kita merasa masih kuat dan safar kita lumayan tidak melelahkan, banyak istirahat, maka yang afdal dalam keadaan seperti ini adalah kita berpuasa. Yang afdal, bukan merupakan kewajiban. Tapi kalau kita merasa lemah dan dikhawatirkan kalau kita berpuasa dalam keadaan safar justru malah membawa mudarat, maka dalam keadaan demikian yang afdal kita berbuka. Sehingga nanti jamaah pun tidak bisa kita samakan satu dengan yang lain, masing-masing mengetahui keadaan dirinya. Antum tidak melihat ana, ana juga tidak melihat antum, masing-masing dari kita melihat keadaan dirinya. Kalau memang dia kuat, silahkan berpuasa. Kalau misalnya tidak kuat, ya berbuka saja. Justru yang afdal bagi antum berbuka. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Allah jazakallahu khair kepada Al-Ustaz atas jawabannya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi jelas. Kemudian kita beralih terlebih dahulu ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Pak Irwin Bahar. Mohon bertanya Ustadz, pada saat iktikaf, zakat fitri afdolnya di tanah air atau tempat kita berhari raya di Mekah, Ustadz? Syukran. Zakat fitrah ini berkaitan dengan orangnya. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal ini berkaitan dengan harta tersebut. Jadi di mana orang tersebut ada, maka disitulah kita mengeluarkan zakat fitrah. Dan kalau kita posisinya berada di Mekah, maka kita mengeluarkan zakat fitrahnya di Mekah. Adapun orang yang beriktikaf di Indonesia, maka dia mengeluarkan zakat fitrahnya di tempat dia berada saat itu ketika masuk hari raya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khair kepada Al-Ustaz atas jawabannya dan insya Allah jelas. Kemudian untuk berikutnya ada di kolom chat dari Ibu Lilik Nur Yuliati. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apakah umroh
dapat diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal? Dan bila diperbolehkan, bagaimana tata caranya? Syukran barakallahu fiik. Nah, umrah ini termasuk ibadah yang bisa kita niatkan pahalanya untuk orang lain. Di antaranya adalah orang tua yang telah meninggal dunia. Dan disyaratkan kalau kita ingin mengumrahkan orang tua atau umrah dan niatnya pahalanya adalah untuk orang tua, maka yang pertama adalah tentunya eh, orang tua tersebut meninggal atau dia masih hidup tetapi sudah tidak mampu lagi ke sana. Dan dalam kondisi di sini, dalam pertanyaan ini, maka sudah terpenuhi yaitu orang tua dalam keadaan meninggal. Kemudian yang kedua, anak yang ingin mengumrahkan, dia sudah terlebih dahulu pernah melakukan umrah. Ini bukan umrah yang pertama. Kalau ini adalah umrah yang pertama, maka hanya boleh untuk dirinya sendiri. Tidak boleh dia mengumrahkan orang lain. Nah ini syarat ini harus terpenuhi. Kemudian bagaimana caranya? Caranya sama dengan umrah untuk diri sendiri, yang membedakan hanya niat saja di awal. Di pas mau ihram nanti, niat kita adalah umrahnya ini pahalanya untuk orang tua. Itu saja. Adapun membaca talbiyah, labbaik Allahumma umrah, membaca talbiyah yang panjang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Kemudian tawafnya, sa'inya, mencukur rambutnya, maka semuanya sama. Yang membedakan hanya niat di awal saja. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakallahu khair kepada Al-Ustaz. Kemudian ini satu lagi dari kolom chat, mungkin nanti selanjutnya kepada yang raise hand. Ustadz, ini pertanyaan dari Ibu Sandi Wifaqah. Ustadz, mohon izin bertanya. Jadwal kami insya Allah direncanakan dari Indonesia langsung ke Mekah dan langsung menjalankan ibadah umroh, sehingga nanti akan niat umroh dan berihram di atas pesawat. Jika qadarullah di hari keberangkatan saya ternyata haid, apakah yang harus saya lakukan? Ini masih panjang Ustadz pertanyaannya. Akan tetap ikut niat umroh dan berihram di pesawat, kemudian tiba di Mekah menunggu hingga suci di hotel, kemudian baru lanjut tawaf hingga tahallul. Ataukah tidak perlu niat umroh dan berihram di pesawat, hanya menunggu suci di Mekah? Setelah suci baru saya keluar ke tanah halal terdekat untuk niat umroh, berihram, dan melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Bagaimana Ustaz? Barakallahu. nah, yang benar yang pertama, karena Nabi SAW mengatakan hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah. Jika beliau SAW menyebutkan tentang miqat-miqat, dan termasuk di antaranya adalah Yalamlam yang insyaallah akan kita lewati ketika kita akan ke Jeddah, itu adalah bagi orang yang dari penduduk setempat dan orang yang melewati miqat tersebut. Dan kita akan melewati. Mimman aradal hajja wal umrah. Bagi orang yang menginginkan haji dan umrah. Jadi yang lewat Yalamlam ke Mekah dengan tujuan untuk umrah, maka harus niat. Dan ini mencakup yang suci maupun yang tidak suci. Termasuk di antaranya adalah wanita yang sedang haid. Kalau memang niatnya ke Mekah adalah untuk umrah, ketika dia lewat miqat harus dalam keadaan ihram bersama yang lain. Berihram, kemudian nanti melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh jamaah yang lain, termasuk di antaranya bertalbiyah, termasuk di antaranya tidak boleh memakai niqab, tidak boleh memakai kaos tangan. Kemudian masuk Mekah, yang lainnya mereka melakukan tawaf, sa'i, sementara kita menunggu sampai kita suci. Dan dalam keadaan menunggu, larangan-larangan masih berlaku.
Tidak boleh kita memakai niqab, tidak boleh kita memakai kaos tangan, tidak boleh kita didekati oleh suami. Ini harus diperhatikan, ya, karena kita masih dalam keadaan ihram. Terutama yang berkaitan dengan terakhir tadi, didatangi oleh suami di perkara yang besar dalam masalah ihram ini. Karena nanti membatalkan, sampai dilakukan sebelum tawaf, ini bisa membatalkan umrahnya dan dia harus menyelesaikan dan dia harus kembali lagi ke miqat. Urusannya banyak nanti. Nah, nanti setelah suci baru dia mandi, ya. Kemudian setelah itu dia melakukan tawaf, sa'i dan memendekkan rambutnya. Nah, ini cara yang benar. Adapun cara yang kedua tadi maka itu adalah salah karena dia melewati miqat tanpa ihram, padahal tanpa niat, padahal niat dia adalah ingin melakukan umrah. Itu cara yang tidak sesuai dengan sunnah. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik, jazakallah khair kepada Al Ustadz yang telah memberikan penjelasan terhadap pertanyaan dari penanya tadi, Bu siapa. Kemudian untuk selanjutnya silakan kepada Pak Muhammad Fauzi yang sudah raise hand ya untuk membuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih Ustadz Abdullah Roy karena saya sudah menjadi santri ASI. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustadz. Yang mau saya tanyakan dalam kitab dari Imam Al-Hafiz Az-Zahabi itu ada 76 dosa besar. Nah, pada saat kita mau berumroh dan mau umroh itikaf ini, apakah kita berniat sesuatu untuk menggugurkan dosa-dosa besar yang kemungkinan pernah kita lakukan? Yang pertama, yang kedua, apakah dengan itikaf itu kita bisa diampuni dari dosa-dosa besar itu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Pertanyaannya, syukron jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semangat untuk beramal saleh dan semangat untuk bisa keluar dari dunia ini dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan dosa besar yang dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, maka yang namanya dosa besar ini berbeda dengan dosa kecil. Dosa besar harus ada taubat. Harus ada taubat. Sedangkan dosa kecil mungkin bisa dihapus dengan amal soleh. Ini yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Sehingga apabila seseorang pernah melakukan dosa besar, dan ini adalah kesempatan bagi dia tentunya di bulan Ramadan, di tempat yang mulia, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dosa besar yang dia lakukan. Bukan hanya dosa besar, bahkan dosa-dosa kecil. Jangan ragu-ragu untuk bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan menjanjikan surga, ampunan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Semoga Rabb kalian, itu wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Semoga Rabb kalian mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Tobat yang nasuha adalah tobat yang terpenuhi di dalamnya 3 syarat. Yang pertama adalah menyesal, dan ini adalah yang paling penting di antara 3 perkara ini. Kemudian yang kedua adalah kalau masih ada sisa-sisa dari dosa tadi, maka harus dibuang jauh-jauh. Dan yang ketiga adalah niat yang kuat
untuk tidak melakukan dosa itu kembali di masa yang akan datang. Pertama, kita menyesal. Yang kedua, kalau masih ada sisa-sisanya kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah bertekad kuat untuk tidak melakukan di masa yang akan datang. Dan tentunya bertobat dari seluruh dosa itulah yang hendaknya dilakukan oleh seseorang. Jangan dia tanggung-tanggung hanya satu dosa saja, yang lainnya masih diniatkan untuk dilakukan. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Mungkin saja datang kematian dan itu sudah dekat dari diri kita, maka tentunya seseorang jangan sampai menunda-nunda yang namanya taubat yang nasuha ini. Jangan kita mengikuti was-was syaitan yang senantiasa melambat-lambatkan, mengatakan nanti saja, kalau kamu bertobat, kamu tidak bisa menikmati dunia, dan seterusnya. Ini was-was dari syaitan. Dan yang benar, orang yang bertobat justru malah dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, yang tidak dirasakan oleh orang lain. Maka tobat yang nasuha ini adalah syarat diampuninya dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil, maka ini bisa digugurkan dengan amal soleh yang kita lakukan, seperti berwudu, ya akan berguguran dosa kita, melakukan sholat akan berguguran dosa kita, melakukan umroh berulang-ulang, tahun ini dia umroh, tahun depan dia umroh, maka umroh tersebut akan menghapuskan dosa yang dilakukan di antara keduanya. Dan maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Demikian wallahu taala a'lam. Nah, Jazakumullah khair kepada Al-Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan di kolom chat dari Abu Jahid. Afwan Ustaz izin bertanya, karena umrah itikaf cukup panjang, waktunya 16 sampai 21 harian, bagaimana tips agar kita bisa senantiasa tetap menjaga niat kita agar tetap ikhlas? Dan jika dalam kurun waktu itu kadang ada lintasan di hati, merasa ujub, ria, apakah akan merusak pahala? Jazakumullah khair. nah, di antara cara untuk menjaga yang demikian adalah seseorang membiasakan sebelum dia melakukan sebuah ibadah untuk isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah. Sehingga ketika seseorang memohon pertolongan, maka dia akan dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah dalam melakukan ibadah tersebut. Kemudian ketika dia berhasil, ketika dia dimudahkan untuk melakukan ibadah tersebut, dia ingat bahwasanya dia dahulu meminta pertolongan kepada Allah, sehingga dia pun sadar kemudahan yang dia dapatkan, kekhusyukan yang dia dapatkan, itu adalah karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar ini Allah Subhanahu wa taala yang menolong, ini Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan. Dan insya Allah seorang hamba yang meminta pertolongan senantiasa kepada Allah, ketika datang tiba-tiba rasa ujub, rasa ria, Allah Subhanahu wa taala pun akan menolong dia untuk menghilangkan. Diingatkan seorang hamba untuk meminta kepada Allah supaya dihilangkan dari rasa-rasa tersebut, sehingga dimudahkan lisannya untuk berdoa, ya Allah jauhkan saya dari ria, ya Allah saya tidak suka dengan ria, saya ingin ibadah ini hanyalah untukmu. Akan diberikan taufik, dimudahkan dia untuk meminta kepada Allah keikhlasan, sehingga awalnya niat melenceng atau akan melenceng,
maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin dia menyadari dia bisa sampai ke Mekah, dia bisa melakukan tarawih bersama ribuan manusia, dia bisa menangis di hadapan Allah bersama ribuan manusia, dia sadar bahwa itu semua adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia takut kalau sampai masuk di dalam amalan tersebut rasa riya, rasa sum'ah. Karena kalau itu sudah masuk, maka kenikmatan ibadah, kelezatan melakukan ibadah bisa bisa tiba-tiba hilang. Ya, bisa tiba-tiba hilang ketika sudah masuk riya, sum'ah dan seterusnya. Dan orang yang sudah merasakan nikmatnya, dia tentunya tidak akan bermudah-mudahan melepaskan kenikmatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tipsnya adalah isti'anah. Senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Sekecil apapun. Ya, antum mau berdiri tarawih, antum mau membaca Al-Quran, antum mau beramar ma'ruf nahi munkar. Karena ketika kita iktikaf di Masjidil Haram akan kita lihat banyak hal. Ya, ada di antara mereka mungkin sudah waktunya sholat subuh masih tidur misalnya. Ya, antum jangan diam saja. Antum berusaha untuk membangunkan. Ini bagian amar ma'ruf nahi munkar. Atau ada di antara mereka yang main-main HP saja. Antum ingatkan. Ini di Baitullah itikaf. Latihan kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Itu bagian dari ibadah. Dan sebisa mungkin antum di sana, kebaikan sekecil apapun jangan antum remehkan. Misalnya antum lihat ada orang yang kok kayaknya butuh bantuan untuk membagikan zam-zam misalnya, antum ikut. Meskipun antum bagian yang ngisikan air misalnya, atau antum yang bagikan di depan jamaah. Ada samping sebelah kita dia kelihatan butuh tisu, nggak ada tisu. Antum punya tisu, kasihkan tisu. Ya, antum berusaha untuk bagaimana melakukan berbagai kebaikan yang antum bisa untuk orang lain. Kadang kita melihat ada orang yang tidur dalam keadaan tengkurap, ya, kelelahan. Nah, ini tengkurap nggak boleh, dilarang dalam Islam. Antum bangunkan. Dalam melakukan seluruh ibadah-ibadah tadi, meminta pertolongan kepada Allah. Ya, ya Allah, mudahkan saya untuk membangunkan si fulan. Ya Allah, mudahkan saya untuk memberikan air zam-zam ini. Mudahkan saya untuk bersedekah dengan tisu ini. Bersedekah dengan kurma ini. Semoga ketika seseorang senantiasa isti'anah kepada Allah SWT dalam setiap hal, ini diantara sebab dia mendapatkan keikhlasan di dalam ibadahnya. Allah Ta'ala a'lam. Nah. Masya Allah, jazakallah khair kepada Al-Ustaz. Alhamdulillah memberikan faedah ilmunya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Hayati Hamzah. Bismillah Ustadz, kapan waktu yang paling utama afdol dimulainya iktikaf? Iktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan sebisa mungkin dimulai dari malam tanggal 21. Malam tanggal 21. Jadi kalau besok adalah tanggal 21 atau malam ini adalah malam tanggal 21, maka semenjak sebelum maghrib kita sudah berada di masjid. Sehingga datang waktu maghrib kita sudah berada di Masjidil Haram. Ini yang afdal. Karena ada kemungkinan Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tanggal 21. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Lailatul Qadar terjadi pada malam tanggal 21. Nah, tentunya kita ingin datang dari jauh dari Indonesia, ingin mendapatkan keutamaan malam tersebut. Dalam keadaan kita berada di Masjidil Haram, dalam keadaan kita sholat, dalam keadaan kita membaca Al-Quran. Kalau bisa, sebisa mungkin
mulai semenjak sebelum maghrib malam tanggal 21 kita sudah berada di masjid. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik Ustaz, masih ada beberapa pertanyaan ini. Dan sebentar lagi ini udah jam 9 Ustaz, masih ada waktu Ustaz. fadhal. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya dari Pak Anas Yuwana. Afwan Ustaz, pada waktu sholat tarawih maupun sholat qiyamul lail di Masjidil Haram terutama di malam-malam ganjil, kondisinya sangat padat. Kalau kita batal wudhu untuk tempat wudhu agak jauh dan kadang-kadang koradit, apakah boleh kami wudhu dengan menggunakan botol semprotan dan wudhunya di tempat kita sholat? Bagaimana cara berwudhu dengan botol semprotan? Botol semprotan, sebagaimana kita tahu, dia berupa titik-titik air. Dan yang namanya wudhu ini harus dengan air yang mengalir. Sehingga untuk bisa menjadikan air mengalir ini perlu beberapa kali kita menyemprot. Dan tentunya ini perlu kesabaran juga. Bagaimana supaya mengalir ya berapa kali, mungkin 5 kali, 7 kali, 10 kali. Sesuai dengan kecil besarnya semprotan tersebut gitu ya. Kalau memang kita bisa membuat air tersebut mengalir di tangan kita, di wajah kita, silahkan, tidak masalah. Ya, tapi kalau mengalir tentunya nanti ada sebagian yang akan jatuh di lantai atau di karpet dan mungkin itu bisa mengganggu sebagian saudara kita. Kecuali kalau kita ada di situ ada kain tertentu gitu, kain umroh misalnya, kita sengaja di atasnya dan akan jatuh air tersebut di kain umrah tersebut, ini tentunya perkaranya lain lagi. Jadi kalau memang kita bisa menjadikan air tersebut mengalir dengan beberapa semprotan, maka sah, bisa. Cuma yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita mengotori tempat, ya, menjadikan basah, memudarati yang lain. Dan di Masjidil Haram telah disediakan beberapa tempat untuk berwudu dan mungkin supaya lebih mudah antum cari dalam beriktikaf tempat yang kira-kira mudah untuk berwudu di di sekitar tempat kita iktikaf. Nah, wallah taala a'lam. Baik, Pak Anas, mungkin tambahan, memang di tempat iktikaf itu sekarang di yang masjid baru itu sudah tersedia tiap lantai tempat berwudu, hanya untuk berwudu saja. Insya Allah dimudahkan nanti. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Sukarni, Ustadz, besarnya keutamaan Haramain membuat selalu merindu untuk bisa ke sana. Adakah doa agar Allah senantiasa memanggil kita menjadi tamunya? Kemudian bolehkah berdoa agar diwafatkan di tanah suci? Kalau doa khusus tidak ada, ya. Kalau doa khusus tidak ada, tapi seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan untuk senantiasa berziarah, untuk senantiasa melakukan umrah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang mengabulkan doa. Disebutkan oleh sebagian salaf bahwa ada di antara mereka yang setiap tahun itu melakukan haji. Dan diceritakan bahwasanya dia setiap kali wukuf di Arafah, di antara doa dia adalah, ya Allah, mudahkan saya untuk berhaji tahun depan. Sehingga tiap tahun dia melakukan ibadah haji. Allah mengabulkan doanya. Sampai suatu saat ada satu, dan ini menjelang dia meninggal dunia, dia tidak berdoa di Arafah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Dia tidak berdoa untuk dimudahkan haji tahun depan. Dan subhanallah, dia meninggal dunia. Ya, meninggal dunia setelah itu, dan ternyata itu adalah haji yang terakhir.
Allah SWT dialah yang maha mendengar doa. Dan ini adalah doa tentunya yang bagus. Kita meminta kepada Allah SWT semoga dimudahkan lagi datang ke sana. Karena memang semoga ini menunjukkan keimanan. Yang menunjukkan keimanan seseorang berkeinginan senantiasa untuk mendatangi Baitullah, Ka'bah, rumah Allah yang sudah sejak dahulu digunakan untuk beribadah. Rumah yang sangat bersejarah. Dan bolehkah kita berdoa kepada Allah untuk dimatikan di tanah suci, diwafatkan di tanah suci? Boleh. Tidak ada di sana larangan seorang meminta kepada Allah untuk dimatikan atau diwafatkan di tanah suci. Namun yang lebih afdal, yang lebih utama adalah seseorang minta diwafatkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Diwafatkan dalam keadaan sebagai muslim yang husnul khatimah. Sebagian nabi seperti Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri. Tentunya ini yang diutamakan, entah kita meninggal di Mekah atau kita meninggal di negara kita sendiri. Orang yang meninggal dalam keadaan muslim, maka ini yang beruntung. Karena Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diwafatkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, masih ada waktunya Ustaz? ya, Ini Mas. fadhal. Ya. Baik Ustaz, ini dari Pak Suparta. Assalamualaikum. Ustaz, mohon dijelaskan pendapat yang rajih tentang apakah boleh umroh berkali-kali dalam satu kali safar atau hanya sekali saja dalam satu safar. Jazakallahu khairan. Pendapat yang lebih kuat, dan ini adalah pendapat yang lebih berhati-hati insya Allah, bahwa satu safar hanya dilakukan satu kali umrah saja. Karena Nabi SAW beliau 4 kali melakukan umrah, dan setiap kali safar hanya satu umrah saja. Tidak dinukil bahwasanya beliau mengulang-ulang umrah dalam satu kali perjalanan. Dan umrah yang beliau lakukan ketika tahun 6 Hijriah yang dinamakan dengan Umratul Qadha ya, tahun 7 Hijriah. Dan saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perjanjian hanya boleh tinggal di Mekah selama 3 hari. Perjalanan yang cukup jauh dari kota Madinah bersama banyak para sahabat. Kemudian hanya diberi waktu 3 hari untuk tinggal di Mekah. Setelah itu diharuskan untuk keluar dan kembali ke Madinah. Dan selama 3 hari tersebut, beliau SAW tidak mengulang-ulang umrahnya. Padahal kalau misalnya seperti yang dikatakan oleh sebagian, mumpung, maka apa yang terjadi kondisi saat itu menuntut demikian. Karena Mekah belum dikuasai oleh kaum muslimin, itu masih dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Kalau misalnya beliau mengatakan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, mumpung di sini, mumpung diizinkan, ayo 3 hari kita mengulang-ulang umrah, bisa saja dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi beliau tidak lakukan. Dan beliau pun juga tidak menyuruh para sahabat untuk mengulang-ulang umrah selama 3 hari tersebut. Sehingga wallahu alam, dan ini adalah sekali lagi pendapat yang lebih berhati-hati. Antum
sekali bepergian, 1 kali umrah saja. Kemudian di antara faedah yang kedua juga eh, kita tidak mengganggu ya saudara-saudara kita yang lain yang baru sekali melakukan umrah. Karena ketika seseorang berulang kali ke sana, tentunya ini akan mengganggu yang lain. Dan kalau misalnya kita ingin mengumrohkan orang lain, maka ya setelah kita pulang kembali ke Indonesia, ada kemampuan lagi untuk melakukan umroh, baru kita bisa mengumrohkan untuk orang lain. Ini pendapat yang lebih berhati-hati. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik, jazakallahu khair kepada Al-Ustaz. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Ida. Ustaz, setiap sholat selesai ada sholat jenazah. Lalu bagaimana saya tahu itu jenazah laki-laki atau perempuan atau lebih dari satu jenazah? diumumkan oleh petugas ini menyolatkan untuk amwat, yaitu banyak mayit, atau untuk 1 orang laki-laki atau 1 orang wanita. Ini diumumkan, diucapkan oleh mereka. Terus kalau misalnya kita tidak ngeh, ya tidak paham apa yang diucapkan, maka di sana ada doa dari Nabi SAW, bisa dibaca ketika sholat jenazah, dan doa ini umum, baik yang kita sholatkan 1 atau lebih, laki-laki maupun wanita, anak-anak maupun dewasa, maka kita bisa membaca doa ini, yaitu mengatakan Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Jadi untuk yang kecil maupun yang besar, yang laki-laki maupun wanita, yang mati maupun yang masih hidup. Ini bisa dihafalkan dari sekarang untuk supaya kita nanti bisa baca ketika kita melakukan sholat jenazah. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakallahu khair kepada Al-Ustaz. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Ilma Maulidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, jika ala qadarullah haid di waktu i'tikaf, apakah masih boleh i'tikaf di masjid? Jika tidak diperbolehkan, mohon nasihat dan motivasinya Ustaz agar tidak berkecil hati. haid ini adalah ketetapan yang Allah SWT tetapkan bagi kaum wanita dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal ini tentunya dengan hikmah, bukan sia-sia, bukan karena kezaliman, sehingga seorang muslimah menerima hal ini dengan lapang dada. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha tahu, dan dialah yang memberikan keringanan wanita yang haid, maka dia tidak berpuasa, dia tidak melakukan sholat, dia tidak melakukan i'tikaf. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan niat yang kuat yang ada dalam diri seorang wanita, semoga dengan niat dia yang kuat tadi, ya Allah, seandainya saya dalam keadaan suci, saya akan berada di masjid bersama kaum muslimin yang lain. Tentunya Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan niat yang seperti ini. Seandainya di sana ada orang miskin, dan dia punya niat, seandainya saya kaya, saya akan seperti si fulan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dapat pahala meskipun dia tidak punya uang. Demikian pula seorang wanita yang dia haid dan dia punya niat, seandainya saya suci, saya akan beriktikaf semalam, 2 malam, 3 malam bersama kaum muslimin, maka semoga dia juga mendapatkan pahala. Kemudian perlu diketahui bahwa pahala i'tikaf itu bukan hanya didapatkan oleh orang-orang yang berada di masjid. Pahala i'tikaf, pahala Lailatul Qadar maksudnya,
pahala Lailatul Qadar tidak hanya didapatkan oleh orang-orang yang berada di masjid, tapi mencakup semuanya. Semuanya merasakan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu mencakup semuanya. Yang di masjid maupun yang di luar masjid. Jadi seandainya seorang wanita berada di kamar hotelnya dan dia membaca Al-Quran meskipun tanpa menyentuh mushaf. Dia membaca Al-Quran dengan HP-nya, berzikir, atau dia bersedekah, maka dia mendapatkan pahala yang besar ketika itu dilakukan di malam Lailatul Qadar. Sehingga seorang wanita jangan berkecil hati, seandainya la qadarullah dia haid di waktu tersebut, maka dia insya Allah mendapatkan pahala tersebut. Ya, asalkan dia jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain di dalam kamarnya. Ya, bukan sibuk dengan bikin status, nonton ini, nonton itu. Dia sibukkan dengan membaca Al-Quran, berzikir, meskipun dia berada di dalam kamarnya. Dan alhamdulillah, kamarnya posisinya di tanah haram. Dan pelipat gandaan pahala ini bukan hanya di dalam masjid, tetapi juga di dalam di setiap tempat di tanah haram. Ya, meskipun seseorang berada di kamarnya, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, berzikir, membaca Al-Qur'an, bersedekah. Bersedekah bisa langsung atau dia mentransfer bersedekah. Wallahu taala a'lam. Nah, Allah jazakallahu khair kepada Al Ustaz atas jawabannya. Kemudian dari Pak Dodi, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, pada saat berihram, apakah boleh memakai alas kaki yang berbentuk sepatu sandal yang sebagiannya menutup sebagian mata kaki? Jazakallahu khair. lebih hati-hatinya seorang memakai sandal biasa saja. Memakai sandal biasa saja, bukan memakai sepatu sandal. Tapi seandainya dia memakainya, maka yang penting sebagian besar kakinya ini terbuka. Ya, sebagian besar kakinya ini terbuka. Kalau sebagian besar kakinya ini masih terbuka, insya Allah tidak masalah. Dan yang hati-hati adalah memakai sandal saja. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, ini masih banyak sekali pertanyaannya Ustaz. baik, cukup insya Allah. Baik, Ya. Ustaz, kita cukupkan saja bagi Bapak Ibu. Salam ketemu Allah. Mungkin dari Ustaz ada ikhtitam Ustaz menutup. Baik, barakallahu fikum para jamaah sekalian. Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada masih perlu kita kiranya untuk memrojaah kembali apa yang sudah kita pelajari. Bagus. Berarti pertama masih ada yang belum kita mungkin belum kita baca, belum kita dengar. Kemudian yang kedua, semangat antum untuk mengetahui hukum Allah di dalam masalah umrah ini, tentunya kita lestarikan, kita pupuk terus, bukan hanya di dalam masalah umrah, tapi dalam masalah agama yang lain. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Adalah kalian bertanya kepada orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Dan semakin seorang hamba tahu tentang agama Allah, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang beriman beberapa derajat. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan jadikan dia paham tentang agamanya. Semoga Allah SWT mempertemukan kita pada kesempatan yang lebih baik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Al Ustaz yang telah memberikan
jawaban-jawaban atas pertanyaan daripada Bapak Ibu calon tetamu Allah, dan mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan mengamalkannya. Untuk ini mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.